Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abu Fadl Al-Kinani Al-Misri Al-Asqalani, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita masuk makalah yang keempat, pembahasan yang keempat dari pembahasan yang memiliki 4 nasihat. Disebutkan di dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kawakibu amanun li ahli sama, fa idzan tatharat kana al-qada'u ala ahli samai, wa ahlu baiti amanun li ummati, fa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati, wa ana amanun li ashabi, fa idza dhahabtu kana al-qada'u ala ashabi, wal jibalu amanun li ahli al-ardi, fa idza dhahabat kana al-qada'u ala ahli al-ardi." Yang artinya bermula bintang-bintang yang ada di langit itu adalah indikator amannya penduduk langit. Dan apabila bintang itu telah hancur, berantakan, bertubrukan bahasa kitanya, maka itulah putusan Allah atas penduduk langit. Jadi bintang-bintang yang kita lihat di langit itu adalah sebagai indikator amannya penduduk langit. Ya, ini di sini yang disebut adalah para malaikat. Dan apabila bintang itu telah berantakan, menunjukkan bahwa itu adalah putusan Allah kepada penduduk langit. Putusan Allah atas penduduk langit dapat berupa dilipatnya langit, dan karena itu malaikat pada mati. Jadi nanti salah satu tanda hari kiamat ya, planet-planet itu pada bertubrukan. Kalau planet-planet pada bertubrukan, bintang-bintang pada bertubrukan, menunjukkan di situ mulai hancur. Kalau langit saja hancur, apalagi bumi. Nah, di situ juga para malaikat Allah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati. Selesai kan? Ada yang mengatakan, wallahu alam, ya, saya terus terang belum pernah mendapat bacaan kitabnya di mana, cuman saya pernah mendengar. Salah satu tanda dekatnya hari kiamat itu adalah bintang itu sudah enggak tapi banyak lagi di langit.
bintang itu tidak banyak lagi di langit. Wallah alam, saya masih kecil tuh kalau ngeliat ke langit tuh bintang tuh sangat banyak sekali, kelap-kelip tuh. Tapi perasaan sekarang ini susah sekali melihat bintang. Entah bintangnya nggak ada atau apa, nggak paham juga. Atau mungkin karena tertutup awan atau apa. Kami di pesantren di Amburawang, dari sini kan ke Amburawang tuh hampir 50 kilo mungkin ada. Jauh sekali saya berjalan dari Amburawang ke sini. Kayaknya paling jauh penceramah yaitu saya sudah. Ya sangat jauh sekali. Terkadang saya tuh malam tuh, tengah malam tuh keluar ngelihat begitu keadaan. Langit tak liatin, bintang itu enggak, tapi ada cuman nggak banyak kayak dulu masih kecil. Perasaan kalau saya masih kecil tuh kalau ngeliat ke langit indah sekali, banyak bintangnya. Ada yang mengatakan, tapi tidak tahu di mana ambilannya, salah satu tanda dekatnya hari kiamat itu adalah langit itu tidak lagi bertaburan banyaknya bintang. Ada tapi nggak sebanyak yang dulu-dulu. Coba bapak-bapak rasakan apakah perasaan saya itu sama, penglihatan saya dengan bapak-bapak, ibu-ibu atau gimana? La ilaha illallah. Kemudian juga kalau ini jelas kayaknya nggak ada dalilnya, cuman ini perkataan orang Bahari, aja. Kata orang Bahari, gambarnya bulan itu kalau kita lihat ya, pelototin bulan ini belum pernah malam ini ya. Kita lihat bulan itu gambarnya seperti orang duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud akhir. Pernah lihat gak gambar bulan itu? Coba perhatikan itu, gambar kayak orang duduk. Orang Bahari, betul tidaknya wallah alam, di mana ambilannya wallah alam. Cuman ya ala kulli hal, ini perkataan orang-orang dulu. Katanya kalau bulan itu gambarnya orang itu sujud, selesai. Akhir daripada alam semesta. Saya masih kecil sering melototin itu. Kayak mau sujud sudah. Orang Bahari itu kalau mengatakan kalau bulan itu gambarnya dia sujud, sudah bentuknya sujud, selesai. Coba malam ini perhatikan bapak-bapak, banyak gak bintang malam ini? Kemudian bagaimana bentuk bulan itu? Udah dipaham kira-kira? La ilaha illallah. Nah, jadi kata Allah Ta'ala, apabila bintang itu telah berantakan, bertubrukan, maka ketentuan Allah, keputusan Allah atas penduduk langit ini ya, berakhirlah sudah semua penduduk langit, yakni malaikat-malaikat matian juga. Karena nanti yang hidup di kiamat cuman Allah Ta'ala saja, yang lain mati semua. Termasuk malaikat Israel aja mati. Malaikat Israel yang mencabut nyawa itu mati juga nanti. Tidak ada yang hidup kecuali Allah Ta'ala saja yang hidup kekal abadi. La ilaha illallah. Wa kemudian jarnami wa ahlu baiti amanun li ummati. Perhatikan ini. Ini akhir zaman, banyak fitnah. Fa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati. Ahlu baitku itu adalah salah satu indikator petunjuk keamanan daripada umatku. Ahlu bait yakni para zuriat Nabi. Jadi selama di kita ini mempunyai para habaib, apalagi di sini ketuanya kan Habib Agus nih.
Jadi selama ada habaib di dunia ini, di kampung ada habaib, di masjid ada habaib, ya dzurriyyat Nabi. Walaupun ada sebagian orang di media sosial yang mengingkari tentang keaslian daripada dzurriyyat Nabi dari bangsa Ba'alawi, keturunan Ba'alawi. Tapi terus terang saya pribadi lebih meyakini para habaib itu ada. Saya punya guru banyak habaib. Ya, bisa dikatakan 80% guru-guru saya itu para habaib semua. Guru-guru saya habaib semua. Silsilah Dhahabiyah keilmuan, yakni sanad keilmuan itu larinya banyak ke habaib saya. Jadi ada ke Syekh Yasin Al-Fadani. Kalau Syekh Yasin Al-Fadani biasanya guru-guru biasa. Tapi kalau ke jalur Hadramaut semuanya para habaib saya punya guru. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa keturunan Ba'alawi itu bukan nabi dan sebagainya dan seterusnya. Saya terus terang tidak mempercaya itu. Ini jar Nabi. Selama ahlu bait Nabi itu ada, keluarga Nabi itu masih ada, menunjukkan bahwa di tempat itu masih aman. Masih aman. Kita tidak boleh menyakiti, menghina para habaib. Masalah kelakuannya mungkin yang kurang baik, yang ini itu pribadi dia. Tugas kita cuman hanya menghormati. Tugas kita hanya menghormati. Para habaib itu darahnya itu sudah mulia. Ya, sudah mulia. Kita ini, darah kita ini tidak tahu kemana jalurnya. Yang khawatirnya ke Abu Lahab, ke Abu Jahal larinya, atau ke Fir'aun, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi seperti itu tuh. Jadi kalau selama kita punya habaib itu ada di sekitar kita, kata Nabi, itu menunjukkan bahwa keamanan, kedamaian di situ masih ada. Makanya beruntung kalau di rumah kita ada habaib. Pesantren saya ada habaib. Ada syarifah. Kata saya senang kalau ada habib itu. Masalah dia nakal nggak nakal itu urusan pribadinya. Kita wajib memuliakannya. Tapi kata Nabi, fa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati. Namun apabila ahlu baitku, keluargaku itu telah tiada, ahlu baitku sudah enggak ada, maka keputusan Allah diserahkan kepada umatku. Artinya tidak ada jaminan sudah untuk aman di situ. Tidak ada jaminan untuk damai, artinya tentram itu jauh sudah. Jadi kembalikan kepada umatnya. Kalau umatnya baik, insya Allah Allah berikan anugerah. Tapi kalau umatnya kacau juga semuanya sudah. Beruntung ya kalau masih ada habaib tuh. Nah di sini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani putusan kalau sudah tidak ada ahlu bait keluarga Nabi, turunan Nabi itu nggak ada lagi dalam satu daerah, maka keputusan itu diserahkan kepada umat Islam. Artinya bisa tumbuh bid'ah di mana-mana, kekuasaan hawa nafsu, apalagi kemudian bisa akidah hancur, ya, kemudian diserang oleh bangsa-bangsa yang penjajah dan sebagainya. Jadi selama ada para habaib itu insya Allah aman, damai, tentram. Dan kita di Indonesia ini ya jangan main-main dengan para habaib. Banyak jasa para habaib itu di Indonesia ini. Imam Bonjol itu dikatakan habaib bin Syihab bangsanya. Ya.
kemudian pakai Tengku Umar dan banyak sekali ya yang mengarang lagu Indonesia. Apa namanya? Mukhtar siapa ada Mukhtarnya itu semuanya mutahar apa? Ada mutaharnya. Itu semuanya para habaib. Pejuang-pejuang kita tuh banyak para habaib. Jadi kami tegaskan kepada para jamaah, kalau seandainya ada orang yang tidak mempercayai ada habaib keturunan Nabi, maka singkirkan orang itu. Artinya jangan dekatin, jauhkan orang itu mendekat kepada kita. Jangan masuk di daerah kita orang-orang yang tidak mempercayai ada keturunan Nabi. Udah dipaham ya? Nah itu tandanya itu. Satu negeri, satu tempat, satu daerah, apa saja, kalau masa ada habaibnya berarti aman tuh. Masjid masih ada habaibnya, aman. Kampung RT masih ada habaibnya, aman. Masalah dia nakal nggak nakal itu urusan dia. Yang penting Allah tidak menahan bala di situ dengan adanya para habaib tadi. Kemudian yang ketiga, wa ana amanun li ashabi. Fa idza dhahabtu kana al-qada'u ala ashabi. Kata Nabi, aku adalah indikator daripada damai tentramnya para sahabatku. Jadi selama ada Nabi itu ya, Nabi itu masih bersama sahabat, Nabi masih hidup waktu itu. Itu menunjukkan bahwa damai tentram, tidak ada permusuhan, tidak ada pergejolakan. Walaupun ada orang-orang munafik yang ingin menghancur agama Islam dan persahabatan saudara se-Islam, tapi mereka tidak bisa berkembang selama ada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi itu dijaga oleh Allah Ta'ala, dan apabila ada orang-orang yang ingin menghancurkan Nabi atau ingin menghancurkan sahabatnya atau ada yang ingin menghancurkan Islam, maka wahyu firman Allah langsung turun. Jibril memberitahu. Makanya Masya Allah selama Nabi kita ada kedamaian di antara para sahabat itu terjalin. Tidak ada cekcok, tidak ada apa-apa. Kalau ada cekcok langsung cepat didamaikan. Karena di sekitar Nabi itu banyak orang-orang munafik. Kalau di Mekah, orang-orang yang memusuhi Nabi itu orang musyrikin. Orang musyrikin, penyembah-penyembah berhala, animisme dan sebagainya. Ketika Nabi di Madinah, yang memusuhi Nabi itu siapa? Ada dua kelompok. Yang pertama Yahudi dan yang kedua orang munafik. Tetapi walaupun mereka memusuhi Nabi, Nabi tetap berjalan dengan baik dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan Nabi punya pembantu budak ya, pembantu itu dari kalangan Yahudi. Jadi orang Yahudi. Orang-orang munafik tetap sama Nabi. Bahkan pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau kan tahu orang-orang munafik itu. Kenapa engkau tidak langsung saja membunuhnya, tidak saja langsung mengusirnya?" Nabi tahu siapa yang munafik, siapa yang tidak, tapi Nabi tidak mau mengambil tindakan tegas kepada mereka. Kenapa kata Nabi? Karena supaya Nabi Muhammad ini, karena kata Nabi supaya aku ini jangan disangka berbuat jahat kepada sahabatku, hanya kepada umatku. Kalau seandainya Nabi langsung menghukum orang munafik itu, pasti nanti orang munafik keluar lagi. Wah, ternyata nabinya begini, begitu dan seterusnya. Jadi Nabi menahan itu. Masya Allah. Jadi selama Nabi ada itu damai tentram di antara sahabat. Mereka senang. Mereka kalau ada percecokan langsung diselesaikan dengan cara baik-baik. Tapi jar Nabi, apabila aku telah tiada, yakni Nabi meninggal,
maka putusan Allah itu akan diserahkan kepada sahabat-sahabatku. Akhirnya coba lihat, setelah Nabi meninggal dunia, tampuk kepemimpinan Islam diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Timbullah pemberontakan pertama. Banyak orang-orang yang tidak mau membayar zakat di zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi timbullah orang-orang munafik, sudah mulai timbul nih. Orang-orang munafik mulai timbul, kemudian bikin kacau. Bahkan ada yang murtad setelah Nabi meninggal dunia. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, diganti oleh Sayyidina Umar. Ya. Sampai akhirnya Sayyidina Umar dibunuh. Ada musuh dalam selimut, namanya Abu Lu'lu. Abu Lu'lu membunuh Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar lagi salat, dibunuhnya. Berpindah lagi khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Ternyata Sayyidina Utsman juga dibunuh ketika lagi baca Quran. Digantikan lagi oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga dibunuh. Digantikan oleh Sayyidina Hasan dibunuh. Digantikan Sayyidina Husain dibunuh juga di Karbala. Dan itu sudah sudah suratan takdir ya. Kata Nabi, ya selama aku ada damai. Tapi kalau sudah aku tidak ada, maka timbullah bermacam-macam fitnah, pecah, peperangan, murtad, percecokan dan seterusnya sampai sekarang ini. Ya, sampai sekarang ini. Tapi begitulah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena banyaknya orang-orang munafik mencari kepentingan pribadi di dalam Islam ini. Jadi paham kira-kira ya? Yang keempat, jar Nabi, wal jibalu amanun li ahlil ardi. Gunung-gunung itu adalah indikator menjadi aman bagi penduduk bumi. Jar kita bantu apa ya? Gunung itu pasaknya bumi. Gunung pasak bumi. Jika gunung itu musnah alias meletus, ya, meletus nih gunung, maka keputusan Allah diserahkan kepada penduduk bumi, yakni ya bencana. Gunung-gunung pasak bumi. Tapi kalau longgar pasaknya, apa yang terjadi? Bergoyang dia. Kita naik sepeda motor itu, nah, ada bautnya, ada mornya, bautnya. Ya, setang disampuk dengan apa? Rangka dikasih baut, rantai ada bautnya, mesin ada bautnya. Nah, baut-baut itu ibarat kata gunung. Tapi kalau bautnya longgar, krek motornya bergoyang, krek masuk di lubang, blupak, has patah anunya, bannya. Apa khasnya, apa istilahnya patah? Nah, itu dah hancur semuanya. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 4 tadi kata Nabi. Tandanya langit itu masih aman, bintang bertaburan. Tandanya satu daerah itu masih aman, banyaknya ahlul bait Nabi, keturunan Nabi. Beruntung kalau ada habaib di sekitar kita. Tanda amannya di antara sahabat kalau masih ada Nabi. Dan tandanya bumi itu kokoh apabila gunungnya masih kokoh. Tapi kalau gunungnya sudah bergoyang, meletus dan bergoyang, maka bumi pun juga akan bergoyang. Wallahu a'lam bissawab.
Ada pertanyaan mungkin? Saya mau tanya kira-kira satu orang kan berapa? Tidak ada. Kita alhamdulillah sih di Kalimantan ini ya, orang masih percaya dengan habaib. Masih percaya dengan habaib. Karena Masya Allah guru-guru kita, terutama Allah yarham Abah Guru Sekumpul, itu mengajarkan sekali kepada kita untuk mencintai habaib. Ya, mencintai kepada para habaib. Tapi di Jawa ya, itu ada kelompok-kelompok yang mereka tidak mempercayai dzurriyyat Nabi ini. Tidak mempercayai ada keturunan Nabi itu ada terbagi dua mereka itu ya. Yang pertama, tidak mempercayai sama sekali ada keturunan Nabi. Tidak mempercayai sama sekali ada keturunan Nabi Muhammad dari keturunan Ba'alawi. Ya, itu ada sekelompok itu, dan mereka sekarang bergejolak untuk mematahkan itu semuanya. Kemudian yang kedua, ada yang tidak mempercayai habaib itu bukan habaibnya yang tidak percaya, artinya habib palsu. Nah, ini banyak habib palsu. Kita di Balikpapan ini wallah alam, apakah ada habib palsu atau tidak, wallah alam. Cuman pernah dengar-dengar ada katanya ngaku-ngaku jadi habib. Di Banjarmasin, oh banyak orang mengaku-ngaku jadi habib itu banyak. Samarinda banyak mengaku-ngaku jadi habib. Yang paling banyak itu mengaku-ngaku ya di daerah Kalimantan ini. Kenapa? Masya Allah, karena kita ini orang Kalimantan, terutama kita orang Banjar nih ya, diajarkan sama guru-guru kita mencintai para habaib. Jadi ketika ada habib-habib yang mengatasnamakan dirinya habib padahal dia bukan habib, di situ dia mencari kesempatan, ujung-ujungnya tadi apa ya? Cari duit, minta ini, minta itu dan sebagainya. Nanti ditakut-takutin orang, kamu kalau seandainya nggak nurut, kamu kualat kamu sama habib. Nah itu tuh dia. Para habaib yang asli, para habaib yang jujur, yang benar, itu memerangi juga dengan habib-habib palsu itu. Nah kita kan tidak mengerti nasab ya, tidak mengerti nasab. Kalau ada orang mengaku habib, ya ala kulli hal. Kalau memang mereka memang habib, keturunan Nabi, ada silsilahnya, kemudian banyak orang yang bersaksi beliau adalah habaib, maka wajib bagi kita untuk menghormati dan mencintainya. Tapi kalau ada orang mengaku habaib, kemudian ada Rabithah Alawiyah umpama, atau ada ulama habaib yang sepuh mengatakan dia cuma ngaku-ngaku, dia bukan habib, maka kita tidak wajib menghormatinya. Bahkan kita boleh marah dengan orang seperti itu, karena mereka itu menjual nama besar para habaib untuk kepentingan pribadi mereka. Di Balikpapan beberapa orang pernah datang dari Jawa, bahkan diundang di masjid-masjid Balikpapan untuk berceramah. Kemudian ada salah satu haji, saya tidak sebutkan namanya, salah satu haji di sini, dekat sini orangnya, orang masyhur, orang kita, orang baik. Beliau memberitahukan kepada saya juga, kepada saya, itu guru yang habib itu ya, yang ngaku-ngaku habib itu bukan habib itu ya. Jadi saya bilang, kenapa Pak Haji? Ini sudah ada laporan dari Rabithah di Jawa bahwa fulan bin fulan itu bukan habib. Jadi bubuhan kita harus hati-hati, jangan sampai mengambil penceramah-penceramah dari orang-orang seperti itu. Nah, ala kulli hal ya, intinya kita wajib menghormati para habaib. Ya, apalagi kalau habaib itu alim, maka dia sudah mendapatkan dua kemuliaan, darahnya mulia, kemudian juga nasabnya mulia, dan ditambah dengan ilmunya yang membuat dia dua kemuliaan tadi. Ala kulli hal seperti itu. Baik, cukup sekian, saya kira sampai di sini dulu. Namun sebelum kami tutup, insyaallah nanti tanggal 30 Agustus saya akan berangkat umrah membawa jamaah. Kemudian nanti mungkin di bulan Oktober atau bulan apa nanti insyaallah saya berangkat lagi. Kemudian ini ada promo ya para jamaah, ada promo umrah.
keberangkatan bulan Januari, umrah 12 hari plus Turki. Jadi umrah 12 hari plus Turki itu harganya, dengarkan baik-baik, 32.250.000. Nah, kalau saya yang sekarang ini cuma 32 juta umrahnya aja. Tapi untuk bulan Januari, siapa tahu ada yang kepingin berangkat, itu harganya 32.250.000. Berangkatnya bulan Januari, umrah 12 hari plus Turki. Ya, Turki, kita mampir ke Turki untuk melihat-lihat keindahan Turki dan juga sejarah di Turki. Ada benteng Konstantinopel, ada Hagia Sophia, ada makamnya sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Kita bisa ngelihat rambut Nabi yang asli, jenggot Nabi yang asli, gigi Nabi yang asli, kita bisa lihat di Turki itu. Yang asli. Nah, siapa yang mau berangkat, siapa tahu bulan Januari, harganya 32.250.000. Tapi itu keberangkatan dari Jakarta dan promonya adalah sampai akhir Agustus. Artinya DP mesti masuk 15 juta. Kalau lewat Agustus berakhir, tanggal 30 Agustus sudah berakhir, maka promonya habis. Ya, promonya habis. Mungkin seperti itu, cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.